Apa bisa kita mulai, Pak? Baik, kita mulai. Oke, baik, saya izin membuka terlebih dahulu ya, Pak ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semua. Apa kabar? Waalaikumsalam. Malam, Pak. Oke, Malam, Pak. Tabi pun. Ya, Ya, ya Bu. Bu. Ya, jadi Pak Patrick, Tabi pun itu adalah salam pembuka Lampung ya. Sama seperti Kulonuhun atau Sampurasun kalau di Sunda gitu. Cuman memang maknanya itu bukan apa kabar, tapi izinkan untuk berbicara gitu. Dan ini sudah diperdakan, jadi saya menjadi wajib gitu ya menyampaikan ini di setiap forum-forum akademis atau yang resmi ya, karena sudah ada perdanya ini. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa semua, kali ini kita akan berkuliah secara online gitu ya, dalam suasana yang ini juga agak sedikit hujan di luar, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan menimba ilmu. Kali ini kita kuliah spesial tentunya, tidak hanya dengan saya, tetapi juga ada tamu yang cukup jauh jaraknya gitu ya di kota Jakarta. Nah, beliau ini adalah Pak Patrick Winhammer ya. Nah, beliau ini uh, menimba ilmu dari universitas yang ada di Belanda. Sebentar, Sondang bisa jangan di share screen terlebih dahulu, bisa di stop screen terlebih dahulu karena ini belum belum diminta. Baik Pak, maaf sebentar Pak. Nanti kalau udah ada aba-aba instruksi baru tinggal di share screen gitu ya. Baik Pak. Bisa nggak di stop dulu? Di atas itu ada ininya, ada tombolnya, stop screen. Oke ya, nanti kalau sudah ada apa-apa baru kita mulai lagi. Baik, kita lanjut. Eh, kita akan nanti mendapat materi full gitu ya. Jadi saya hanya membuka saja, termasuk nanti menutup dalam kegiatan kita. Ya, insya Allah kurang lebih sekitar 45 menit nanti akan menyampaikan dan sisanya nanti diskusi. Jadi yang pertama tolong siapkan catatan Anda ya, menyimak, dicatat, nanti akan kita konfirmasi lagi. Kemudian siapkan pertanyaan yang bagus ya, karena di antara bukti bahwa kita menyimak adalah Anda mau bertanya, artinya sudah siap untuk menerima pelajaran. Nah, beliau ini nanti backgroundnya mungkin akan disampaikan sendiri ya, supaya lebih jelas oleh beliau sendiri, latar belakang pendidikannya seperti apa dan lebih spesifik seperti apa. Tapi yang jelas berhubungan dengan pendidikan musik atau music education yang ada di prodi kita. Juga khusus berkaitan dengan media pembelajaran musik tentunya, gitu ya. Nanti kita akan belajar banyak dari beliau. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja kita serahkan waktunya kepada Pak Patrick. Dipersilakan Pak Patrick. Oke, selamat malam Bapak Doktorian yang saya hormati dan Halo teman-teman Pak. mahasiswa yang saya kasihi. Sebuah kehormatan bagi saya untuk menyampaikan satu dua kata tentang pendidikan musik dan media pembelajaran musik. Eh, Supaya efisien penggunaan waktunya, mungkin kita lanjut saja dengan paparan. Kalau boleh PowerPoint-nya ditayangkan. Lalu eh, seperti apa yang disampaikan Pak Rian, setelah paparan selesai, kita bisa berdiskusi dan belajar bersama. Karena tentunya seorang guru musik itu juga murid abadi.
Jadi kita harus selalu bersemangat untuk belajar bersama. So, mari kita melihat PowerPoint, kalau boleh ditayangkan. Sondang, apa mendengar? Silakan ditampilkan. Belum muncul ya Sondang ya? Ini masih, tapi juga menarik kita bisa lihat apa yang terjadi sekarang, bahwa kita sudah mempersiapkan PPT, tapi kita selalu juga berhadapan dengan kondisi di lapangan. So, kita harus tunggu, lalu kalau memang ada kendala, nanti saya lanjut tanpa PPT, dan PPT nanti bisa dikirim. Oke, ini Sondang sepertinya bermasalah ya. Sebentar Pak Patrick. Aida bisa bantu nggak? Aida, halo? Ya, Pak. Ya, bisa bantu share screen? Itu sudah saya share di grup PPT-nya. Bisa, Aida. Sebentar, Pak. Dicoba Ah, dulu ya, Pak. kamu pakai laptop kan ya? Kalau pakai laptop akan lebih mudah biasanya. Sebentar ya Pak Patrick. Bisa Aida? Ini nggak pakai APK-nya, Pak. Pakai link. Jadi, kalau keluar dari sini, keluar dari Oke. Google Meet juga, Pak. Oke, siapa yang bisa bantu lagi? Wulan bisa Wulan. Ini karena harus cepat. Wulan bisa? Bisa Pak, coba bentar. Oke, bantu ya Wulan ya sekarang ya. Makasih. Oke, silakan Pak. Oke, so tadi kita sudah ada sedikit tantangan, lalu gimana kita sampai dengan satu penyelesaian itu dengan jiwa saling membantu. So ini satu hal yang pedagogis juga. So pada malam hari ini saya memberi paparan dengan judul Refleksi atas Pedagogi Musik Artobolevskaya sebagai landasan pedagogik rancang bangun media pembelajaran musik yang efektif. Akan terbagi dari 3 bagian. Satu itu sebelum bahas tentang media pembelajaran musik, kita perlu paham apa yang kita ingin sampaikan melalui media pembelajaran musik itu. So, itu adalah skill, ilmu pengetahuan, atau landasan, sikap, dan persyaratan intelektual untuk membangun media pembelajaran musik. So, kita mulai dulu apa sih itu pedagogi musik sangat umum dasarnya. Sebelum kita lanjut ke dasar dan tujuan media pembelajaran musik dan kesimpulan. Oke, so slide berikut. Oke, so saya untuk malam hari ini ngambil ilmu dari pedagog musik yang sangat eh, teruji, udah sangat besar sekali namanya, yaitu Artur Bolevskaya, seorang pedagog musik luar biasa dari Uni Soviet zaman dulu yang sudah membesarkan banyak anak-anak musik dengan pedagogi yang positif dan sudah berprestasi. So, pedagogi musik
Artobolevskaya menekankan integrasi yang seimbang antara keterampilan teknis bermain musik, yaitu penggunaan jari-jari ya, kelincian jari-jari, dengan ekspresi emosional dan imajinatif. Salah satu metode utamanya adalah penggunaan puisi dan karya sastra lainnya yang menyertai latihan musik, bukan sebagai hiasan, melainkan sebagai alat penting untuk memperdalam koneksi emosional dan pemahaman musikal. Dan materi-materi ini harus sesuai usia, memiliki resonansi emosional, dan terus diperbaharui agar tetap relevan serta memiliki integritas pedagogis. Apa yang dimaksud dengan integritas pedagogis? Kita sebagai pedagog tidak selalu memberi lagu yang sama untuk semua murid yang kita hadapi, karena kita berhadapan dengan murid yang berbeda-beda. So, integritas pedagogis artinya kita sebagai pedagog musik atau music educator harus mempertanggungjawabkan segala tindakan kita, apa yang kita tahu. Itu bukan instinktif, tapi harus tahu persis apa yang kita lakukan. So, pendekatan ini mengingatkan agar tidak mengadopsi metode modern atau barat secara tidak kritis, tanpa pemahaman yang kuat terhadap prinsip pedagogis musik yang umum dan tidak lekang oleh waktu. So, jangan ambil buku karena kita selalu pakai satu buku itu, tapi semua materi buku kita perlu kaji dulu secara pribadi dengan kacamata yang kritis. Jika menggunakan materi asing, materi tersebut harus diberi konteks melalui terjemahan dan penjelasan. Pengajar juga harus selalu menjelaskan tujuan dari setiap latihan atau karya dan dapat memperkaya pembelajaran dengan menghubungkan musik ke elemen ekstra musikal seperti seni rupa atau puisi dan lain-lain yang bertema serupa. Contoh, malam ini kita berkumpul pada Zoom meeting ini. Dan mungkin sebelum ada kelas atau kuliah, ada bagusnya kita tahu kenapa kita kumpul pada malam hari ini. Tujuannya apa? Itu juga termasuk sikap pedagogis bahwa segala hal yang kita lakukan perlu ada tujuan yang jelas. Pada akhirnya, pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan bukan hanya kompetensi teknis bermain alat musik, tetapi juga hubungan yang personal, ekspresif, dan berkelanjutan dengan musik. Oleh karena itu, pedagogi yang sehat mengintegrasikan pelatihan bermain alat musik dengan pengembangan emosional dan kreatif untuk menginspirasi kecintaan mendalam dan abadi terhadap musik pada peserta didik muda. Oke, next slide. Boleh minta slide berikut? Oke. Ya. So, gimana kita memandang pendidikan musik? Gimana kita memandang satu hal, menentukan gimana kita menyikapi hal itu. So, pendidikan musik seharusnya tidak hanya dipandang sebagai disiplin akademik, tapi sebagai bentuk seni tersendiri. Proses mengajar musisi muda adalah upaya yang kreatif dan bermakna, yang menuntut komitmen mendalam terhadap perkembangan profesional dan artistik mereka. Intinya, kita kalau mengajar, kita juga harus berkarya. So, sekarang itu ada istilah yang TA, teaching artist. Kita bukan hanya teaching, kita bukan hanya artist, tapi kita adalah teaching artist. Berarti, pendidikan musik atau calon guru musik itu bukan 50% pengajar, 50% main musik, performer, tapi 100% performer dan 100% pendidik.
So, kerjanya 2 kali lipat harusnya. Ya, bukan 50-50, tapi 100% dalam kedua aspek. Pedagogi musik yang efektif didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang perkembangan peserta didik, menjadikannya sangat penting bagi siapapun yang berfokus pada pembinaan musikal peserta didik. Pengembangan media pembelajaran harus menjadi proses yang dinamis dan kolaboratif, yang lahir dari kebutuhan nyata dalam pendidikan. So, ini sangat penting. Kita bikin media pembelajaran musik bukan hanya karena harus membuat media pengajaran musik, tapi media pembelajaran musik itu harus lahir dari kebutuhan nyata dalam dunia pendidikan. Artinya apa? Di situ kita sebagai pendidik musik perlu observation skill yang tajam. Kita harus keluar dari zona nyaman, observasi apa sih yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan. Nah, setelah kita tahu apa yang dibutuhkan, baru kita mulai berpikir tentang media pembelajaran musik. Para pendidik musik didorong untuk mengembangkan baik keterampilan musikal maupun kemampuan pedagogis mereka, agar dapat menjadi perwakilan yang sungguh-sungguh dan penuh semangat dalam membawa pencerahan musik yang luas. Kadang kita kalau ngajar, kita punya satu jebakan yaitu business as usual. Kita sudah lupa bahwa kita sebagai pendidik musik punya profesi yang luhur, profesi yang indah. Dan kalau kita sudah melakukan pekerjaannya tanpa penghayatan, itu sangat tidak baik untuk peserta didik yang kita hadapi. Kadang kita ngomong sesuatu yang mungkin tidak pedagogis, kita sebagai guru sudah lupa, tapi peserta didik kita tidak lupa itu selama hidupnya. Karena itu, tolong kita selalu harus mengingat diri sendiri untuk ngajar penuh dengan inspirasi, penuh penghayatan, supaya kita semua dapat menjadi perwakilan yang sungguh-sungguh dan penuh semangat dalam membawa pencerahan musik yang luas. Oke, next. Pedagogi musik yang ideal harus bersifat sangat personal, dengan menyadari bahwa pengalaman belajar setiap siswa unik, seperti halnya kepribadian mereka. Pendekatan ini harus dinamis dan adaptif, berkembang seiring dengan pertumbuhan peserta didik. Ini mencakup pengajaran struktur musik, tata bahasa musikal, teknik bermain, serta penggunaan materi yang dipersonalisasi, seperti bahan latihan, etude yang sesuai dengan tantangan teknisnya, dan disertakan teks yang ekstra musikal, karya sastra misalnya, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sekarang dengan tren adanya guru-guru badut, kita boleh berefleksi apakah kita ingin menjadi guru badut, atau kita berusaha untuk membuat proses pembelajaran yang bermakna. Salah satu elemen penting dalam pendekatan ini adalah keterlibatan orang tua yang membantu mendukung proses belajar peserta didik di rumah. Dengan keterlibatan ini, pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari peserta didik. Pada akhirnya, pedagogi musik harus mencerminkan kepribadian dan tahap perkembangan siswa. Metode pengajaran tidak boleh kaku, melainkan harus fleksibel dan responsif, menghargai perjalanan belajar untuk setiap peserta didik melalui pendekatan yang langsung dan disesuaikan secara individual. So, dalam hal ini, proses belajar itu tidak satu arah. Kita perlu memahami
dunia peserta didik kita supaya kita bisa memilih pendekatan yang sesuai dengan realita hidup mereka. So kadang kita agak mendengar, ya, kita bicara dengan mereka untuk cari tahu gimana mereka memandang hidup dan dunia. Oke, next. Pembuatan materi pembelajaran merupakan upaya yang cermat dan membutuhkan waktu. Tidak tergesa-gesa karena tadi apa kebutuhan nyatanya. Dan dengan kerjasama antara misalnya ilustrator, penulis lirik, dan kontributor lainnya. Karena kita hidup di zaman yang kolaboratif dan lintas jurusan, itu perlu waktu untuk mencari form baru untuk pembuatan materi. Jadi kita harus keluar dari zona kita sebagai pedagog untuk lihat apa bisa memancing perhatian siswa kita di zaman sekarang. Dan itu kita tidak bisa sendiri, kita perlu berkolaborasi dengan expert-expert di bidang lain. Semangat kolaboratif itu harus menjadi dasar dalam pedagogi musik. Bukan hanya untuk menyampaikan pengetahuan, tapi juga untuk menumbuhkan kreativitas, keterlibatan aktif, dan rasa memiliki yang kuat terhadap proses pembelajaran. So, keterlibatan aktif itu penting supaya kita bisa cek apakah peserta didik kita paham apa yang kita sampaikan. Seringkali kita nanya sesuatu pertanyaan lalu dengan bahasa tubuhnya ya. Setelah kalau kita tidak memberi pertanyaan terbuka, kita tidak bisa verifikasi apakah mereka sungguh paham apa yang disampaikan atau hanya ingin membuat gurunya bahagia. Dan juga rasa memiliki dalam proses ini sangat penting karena menanamkan rasa tanggung jawab bahwa ini proses yang kita jalani bersama-sama. Sebagai guru, guru punya tanggung jawab, sebagai murid juga punya tanggung jawab. So, masing-masing itu punya tanggung jawab dalam proses ini agar hasilnya baik. Oke, next. Pedagogi musik harus berupaya meninggalkan dampak jangka panjang, terutama pada tahap awal perkembangan musikal peserta didik. Ruang kelas harus menciptakan suasana kreativitas sejati, gairah, dan dedikasi. Pengajaran musik diharapkan memiliki pendekatan yang segar dan penuh inovasi untuk setiap siswa. Sementara pengajar dan siswa harus berkomitmen penuh dalam membangun keterampilan musikal dasar yang kuat. Di dalam kerangka ini, ruang bagi kreativitas dan ekspresi pribadi harus tetap diberikan agar dapat berkembang. So, ini kita bahas tentang conducive learning environment. Karena pendidik musik atau pelaku musik dan seni masuk dalam kategori manusia kreatif, otomatis efek dari itu, kreativitas itu perlu ruang. Jangan kita masuk jebakan di mana musik hanya adalah mengikuti peraturan, mengikuti silabus, tapi gimana kita bisa menanamkan atau membentuk manusia-manusia kreatif. Itu sangat penting. Oke, next. Seorang pengajar musik tidak hanya sekedar pengajar, tetapi juga seorang seniman yang menghadirkan kreativitas dalam setiap aspek pembelajaran, mulai dari pengajaran dasar notasi musik hingga soft skills yang diperlukan dalam memainkan alat musik. Pedagogi musik
sebaiknya menyediakan kerangka yang fleksibel, bukan aturan yang kaku, sehingga mendorong siswa untuk bereksperimen dan berkembang. Pendidikan musik tidak boleh dogmatis, melainkan harus menciptakan lingkungan terbuka di mana pengajar dan siswa bebas bereksperimen, berkarya, dan belajar bersama. So, dalam hal ini, tidak ada yang lebih dari yang lain. Karena seorang guru juga seorang murid, tapi fase kehidupannya berbeda. Dan kadang-kadang kita sebagai guru, kita dapat insight atau perspektif baru dari peserta didik kita. Karena itu kita selalu perlu keterbukaan untuk ilmu. Karena ilmu dan insight baru itu di sekeliling kita. Kalau kita tidak mau membuka diri, kita akan rugi dengan ilmu yang ada di sekitar kita. So, dengan demikian, pedagogi musik adalah metode sekaligus bentuk seni yang memadukan pembelajaran terstruktur dengan kebebasan kreatif, menciptakan pengalaman yang dinamis, dan memperkaya bagi semua pihak. Oke, next. Pendidikan musik yang efektif berfokus pada dukungan pengajar terhadap perkembangan individu dan kreatif setiap siswa. Proses ini bersifat timbal balik dan berkelanjutan dalam pencarian bersama akan pertumbuhan artistik dan ekspresi musikal, baik bagi siswa maupun pengajar. So, yang tadi saya bilang, proses itu belajar bersama, kita bisa, itu prosesnya bukan satu arah, tapi pendidikan dua arah. Media pembelajaran yang baik karena itu menggabungkan pendekatan metodologis yang matang dengan pilihan materi pengajaran kreatif yang dipilih dengan cermat. Cermatnya, apa yang kita mau capai dengan materi pengajar ini? Ya, berakar pada pelatihan teknis, keterampilan jari memainkan alat musik yang kuat, dan kedalaman musikal. So, dalam hal ini, hal intelektual juga perlu diasah. Kadang-kadang ada stigma bahwa orang musik itu bukan orang-orang intelektual. Itu tugas kita bersama untuk membuktikan bahwa justru pelaku musik ini kuat baik dalam hal intelektual dan juga dalam hal rasa seimbang. Media tersebut juga harus mencerminkan wawasan terkini dan pedagogi musik modern. Untuk karya dan repertoire klasik barat, partitur harus didasarkan pada edisi terkemuka, guna menjamin tingkat keandalan kontekstual yang tinggi. So, yang saya sering lihat di lapangan, itu guru atau murid menggunakan partitur dari internet tanpa dilihat dulu apakah partitur ini murni sesuai konsep awal dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai materi pengajaran misalnya. Oke, next. Terinspirasi oleh pandangan Shostakovich, ini di slide ada Shostakovich, bahwa musik memperkaya dan memperluas jiwa. Pendidikan musik seharusnya menjadi dedikasi seumur hidup untuk memahami secara mendalam dan membagikan kekuatan unik musik. So, mungkin 4 tahun di kampus itu cepat, tapi kita perlu bertanya pada diri sendiri apakah kita sanggup hidup dalam dunia musik sampai nafas terakhir. Karena itu musik itu indah, tapi perlu komitmen dan kerja keras, dedikasi seumur hidup.
ya, karena musik itu misteri, jadi itu perlu waktu panjang untuk memahami secara mendalam musik itu tentang apa. Peserta didik harus diperkenalkan pada musik sejak dini, dengan cara yang lembut dan alami dalam dunia bermain mereka, agar tumbuh kecintaan pada seni tersebut. Seperti belajar bahasa, paparan awal terhadap musik sangat penting untuk menumbuhkan apresiasi dan pemahaman. Setiap peserta didik memiliki potensi untuk terlibat dengan musik tanpa memandang bakat, bawaan, dan tugas pengajar adalah menemukan pendekatan yang tepat untuk membuka potensi tersebut. So, kalau kita ketemu dengan murid-murid, saya tahu di lapangan ada murid yang sudah pintar, ada murid yang mungkin belum pintar, ada murid yang bikin kita happy, ada juga murid yang belum membuat kita happy. Sikap kita sebagai pengajar adalah untuk memandang mereka sebagai peserta didik yang memiliki potensi. Pendidikan musik harus membangkitkan antusiasme dan keinginan untuk mengeksplorasi bahasa musik. Karena itu, pengajar harus saling berbagi pengalaman untuk menemukan metode pengajaran yang efektif. So, ini sama. Waktu saya mahasiswa, saya suka sharing dengan teman-teman kelas saya tentang tugas dan lain-lain. Dan setelah jadi pendidik, kadang-kadang kita lupa untuk melakukan itu. Ada bagusnya sesama pendidik itu meluangkan waktu untuk sharing apa yang mereka temukan di lapangan agar bisa menemukan metode pembelajaran musik yang baik. So, kalau kita hanya di dalam 4 dinding ruangan, kita tidak berkembang, kita tidak tahu apa yang ada di luar, dan dengan kita sharing harusnya kita bisa berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pedagogi musik. Media pembelajaran untuk peserta didik kecil harus kaya ilustrasi seperti gambar-gambar dan dirancang untuk merangsang imajinasi dengan panduan yang jelas bagi orang tua dan pengajar. Materi harus bersifat fleksibel dan berkembang sesuai dengan pengalaman imajinatif peserta didik, serta mengikuti urutan yang matang untuk membangun keterampilan dasar dan teori musik. Keberhasilan bergantung pada kemampuan menumbuhkan kreativitas dan menjadikan pembelajaran menyenangkan serta bermakna. So, mungkin menarik untuk sebelum buat hal baru, kita analisa dulu apa yang ada. So, apa sih kerangka dari metode pembelajaran sebelumnya? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Baru kita bisa berpikir untuk buat metode pembelajaran musik. So, ini sangat penting. Shostakovich ngomong apa? Di slide kita bisa lihat. Cintailah musik dengan sepenuh hati dan pelajarilah. Musik membuka seluruh dunia perasaan, hasrat, dan pikiran. Musik membuat jiwamu lebih kaya, lebih murni, dan lebih sempurna. Kamu akan melihat kehidupan dalam warna dan nada yang berbeda. Memang ini sangat poetis mungkin, tapi intinya kalau kamu tidak passionate dengan apa yang kamu lakukan, mungkin kamu tidak akan mencapai kebahagiaan dengan apa yang dilakukan. Dan karena kita mau jadi pedagog yang baik, kita juga ada hubungan dengan pihak lain. Kalau kita tidak punya passion, tidak punya api, kita tidak bisa bagi semangat itu atau api itu kepada peserta didik kita. Oke? Next. Pengajar musik harus fleksibel, menyesuaikan pelajaran dan materi dengan kebutuhan serta preferensi unik setiap peserta didik untuk menciptakan pengalaman belajar yang personal dan menarik.
mengintegrasikan elemen visual, teks, ya, sastra misalnya, dan cerita yang bisa jadi dibuat oleh peserta didik sendiri. Di situ kita lihat ada peran aktif dari peserta didik, ya, meningkatkan kreativitas dan membantu membuat konsep musik lebih nyata. Mengikuti penekanan Kabelewski, menumbuhkan minat, antusiasme, dan kecintaan pada musik sangat penting untuk perkembangan peserta didik. Pengajar tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, gimana gerak jari, gimana kita tekan tuts pada piano misalnya, tetapi juga menginspirasi rasa kagum dan kesenangan, menjadikan musik alat yang kuat untuk pertumbuhan emosional dan pribadi. Pembelajaran harus menyenangkan bagi siswa dan pengajar, dengan pendidikan musik berlandaskan pada keterikatan emosional dan penghormatan terhadap keunikan masing-masing peserta didik. Prinsip-prinsip ini, kreativitas, keterlibatan emosional, dan penghargaan terhadap individualitas peserta didik membantu pendidikan musik mencapai potensi penuhnya sebagai bentuk seni dan alat pengembangan. Di sini kita lihat ada Kabelewski di slide-nya. Kutipannya, minat, antusiasme, dan cinta terhadap musik adalah syarat mutlak untuk memperkenalkan keindahan musik kepada anak-anak, agar musik dapat menjalankan tugasnya sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran. Ya, jangan pudar cinta kita terhadap musik. Oke, next. Masa peserta didik dini adalah periode dasar bagi pendidikan musik yang sangat penting untuk pertumbuhan masa depan seorang musisi. Seperti di foto, di slides, ini dikatakan Heinrich Neuhaus, bakat tidak bisa diciptakan, tetapi lingkungan yang mendukung dapat menumbuhkan perkembangan. So, kita punya tanggung jawab sebagai pendidik musik adalah menyiapkan lingkungan yang mendukung. Memperkenalkan musik kepada peserta didik sejak usia dini sangat berharga, terlepas dari tanda bakat yang muncul di awal. Karena bakat seringkali baru terlihat kemudian. Pada masa pembentukan ini, peserta didik secara alami meniru dan bereksperimen, menjadikannya waktu yang ideal untuk menumbuhkan kecintaan seumur hidup terhadap musik. Pendidikan musik di usia dini menanamkan gairah yang dalam dan bertahan lama, yang bermanfaat sepanjang hidup peserta didik. Oke, next. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan musik untuk peserta didik adalah mengintegrasikan musik secara alami ke dalam kehidupan sehari-hari mereka, bukan memperlakukannya sebagai aktivitas terpisah. Melalui bereksperimen yang menyenangkan seperti tepuk irama dan menyanyi melodi sederhana, peserta didik dapat menemukan musik tanpa tekanan, sesuai dengan naluri alami mereka. Lingkungan rumah sangat penting, di mana anggota keluarga dapat mendukung perjalanan musikal peserta didik meskipun tanpa latar belakang musik, hanya dengan antusiasme, dengan semangat, dan keterlibatan mereka. Partisipasi aktif orang tua memperkuat ikatan antara orang tua dan peserta didik, serta mendukung perkembangan musik yang berkelanjutan. Tujuannya adalah menjadikan musik sebagai bagian yang menyenangkan dan alami dari rutinitas harian, bukan sebagai beban, sehingga peserta didik dapat memimpin proses belajarnya dengan fleksibilitas dan intuisi bawaan mereka. Next. Pengajar memegang peranan penting dalam pendidikan musik dengan menciptakan suasana yang ceria dan penuh permainan.
di mana peserta didik merasa nyaman dan bebas menggunakan imajinasi mereka. Selain mengajarkan keterampilan teknis, pengajar juga membentuk karakter peserta didik dan menumbuhkan kecintaan terhadap musik yang bertahan seumur hidup. So, kalau pikir kita tugasnya hanya mengajarkan peserta didik main lagu, mungkin kita perlu mengubah pola pandang kita. Karena kita juga punya peran sebagai pendidik untuk bersumbangsi dalam pembentukan karakter. Karena itu, sikap kita sebagai pendidik tabiatnya harus tepat. Karena peserta didik lihat gimana kita mengajar, gimana sikap kita, dan kalau tidak hati-hati itu yang mereka bawa ke lapangan pekerjaan. Materi pengajaran harus dipilih dengan hati-hati, bukan berdasarkan tingkat kesulitan teknis, melainkan kesesuaiannya untuk mencapai tujuan pedagogis. Lagu atau etude yang dipilih harus membantu perkembangan keterampilan musik dan motorik peserta didik sambil mendorong postur bermain yang rileks dan menghindari ketegangan tangan yang sangat penting untuk pertumbuhan yang sehat. Next. Oke. Saat memilih materi pengajaran, penting untuk fokus pada pengembangan kelincahan, pergerakan tangan, dan respons cepat terhadap berbagai interval, terutama bagi siswa muda. Metode harus mendorong fleksibilitas motorik dan mengajarkan bermain yang tenang serta terkontrol sejak awal untuk menghindari ketegangan tangan yang dapat menyebabkan ketidakefisienan atau bahkan cedera. Dengan menekankan teknik yang sederhana dan alami, akan tercipta dasar yang kuat untuk pertumbuhan musikal, meningkatkan responsivitas dan kepekaan musikal peserta didik melalui karya yang meningkatkan kelincahan pergerakan tangan. So ini mungkin teknis tentang pendidikan alat musik, tapi juga sebagai guru musik di kelas, kita nyanyi misalnya. Apakah kita ngambil nada dasar yang sesuai untuk peserta didik yang kita hadapi? Karena dalam usia tertentu perlu perlu ketinggian nada yang cocok supaya tidak membiasakan teknik yang buruk. So, bahkan hal-hal sederhana seperti nyanyi bersama dengan anak-anak itu ada skillnya, ada ilmu pengetahuannya yang kita perlu mempertanggungjawabkan. Karena kita tidak mau menanamkan hal-hal yang buruk dari awal perkembangan musik mereka. Oke? Izin saya sebentar, saya mau ambil kabel karena baterai saya hampir habis sebentar. Oke. Next. Pedagogi musik yang efektif menggabungkan keterampilan teknis dengan ekspresi musikal melalui latihan yang mengembangkan koordinasi antara kedua tangan dan lengan, dan juga koordinasi antar berbagai anggota tubuh.
dan kemampuan membagi perhatian, seperti teknik kontras legato dan staccato atau dinamika. Mengulang dan menginternalisasi materi pelajaran secara berkala menciptakan tolak ukur bersama bagi pertumbuhan antara pengajar dan murid. Sejak awal, peserta didik harus aktif terlibat dalam musik, didorong untuk berkarya dan mengekspresikan diri. Potongan musik pendek, excerpts, sebaiknya memicu imajinasi dan ekspresi emosional, menghubungkan musik dengan gerakan fisik. Peran utama pendidik adalah membangkitkan minat yang tahan lama terhadap musik, sekaligus menumbuhkan etos kerja yang kuat. Menekankan bahwa belajar adalah proses bertahap yang memerlukan dedikasi. Seseringkali kita, karena misalnya kita kerja di sekolah musik misalnya, lalu ada tuntutan ujian, lalu kita cari cara gimana caranya, pokoknya instan, cepat jadi. Nah, itu menanamkan etos kerja yang tidak baik, karena belajar musik atau ngajar musik adalah hal yang perlu waktu untuk berproses. Pengajar harus menyesuaikan materi dengan minat dan kemampuan masing-masing siswa, memberikan tantangan tanpa menuntut kesempurnaan segera. Perkembangan alami dan kreativitas lebih penting daripada permainan sempurna di awal. Kenapa? Karena kematangan musikal akan berkembang seiring waktu. Sangat penting untuk bikin resital atau konser, misalnya dengan murid-murid, itu sangat sehat untuk pertumbuhan, karena membangun tanggung jawab dan kepercayaan diri meskipun ada ketidaksempurnaan. Siswa harus didorong untuk mengekspresikan keunikan diri dan sering tampil agar mengembangkan ketahanan dan kesadaran diri. Kekuatan pendorong kemajuan siswa adalah minat, inisiatif, dan kemauan untuk berkembang. Pengajar harus membina potensi ini dengan keyakinan mendalam pada kemampuan kreatif setiap peserta didik. Pengulangan dan mengulang repertoire memperdalam pemahaman serta memicu pertumbuhan teknis dan artistik yang berkelanjutan, menjadikan proses belajar kaya dan terus berkembang. Next. Menentukan bakat musik peserta didik adalah langkah awal yang sangat penting bagi pendidik musik, karena hal ini memengaruhi arah dan keberhasilan pendidikan musik mereka. Pelajaran musik sejak dini memang penting, namun harus dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan penuh pertimbangan untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Next. Dalam pertemuan pertama dengan peserta didik, pendidik musik dapat melakukan sebuah istilah Jerman Probe. Probe itu untuk menilai kualitas musikal utama seperti ketepatan nada, ritme, dan keterlibatan emosional. Evaluasi awal ini yang sebaiknya terstruktur melibatkan peserta didik menyanyikan lagu yang sudah dikenal sendiri, kemudian dengan pengiring piano. Untuk memeriksa ketepatan nada, peserta didik menyanyikan dengan bunyi A, E, I, O, U, atau meniru suara hewan yang menyenangkan agar fokus pada intonasi dan pengenalan interval. Pendidik juga mengeksplorasi register vokal menggunakan imajinasi hewan untuk membantu peserta didik menjelajahi berbagai rentan vokal. Misalnya, kalau tikus bunyinya gimana, kalau burung gimana, kalau gajah, dan seterusnya. Menilai kemampuan mereka membedakan dan bernyanyi dalam rentang tersebut. Next. Ritme adalah elemen penting dalam menilai bakat musik tadi. Peserta didik harus diajak bergerak, berjalan, melompat, atau bertepuk tangan sesuai dengan berbagai pola ritme.
Hal ini membantu menilai rasa waktu, timing, dan kemampuan mereka dalam menyinkronkan gerakan dengan musik. Dengan mengubah tempo atau pola ritme seperti berpindah antara ketukan genap dan tidak genap, atau menambahkan sinkop, pendidik dapat mengamati, lagi ya, observe ya, mengamati seberapa baik peserta didik menyesuaikan diri dengan perubahan dalam struktur musik. Next. Bagian penting dari bakat musik adalah kemampuan peserta didik untuk terhubung secara emosional dengan musik. Dalam pertemuan awal, pendidik memperkenalkan kontras seperti keras versus lembut, atau senang versus sedih, dan meminta peserta didik menggambarkan bagaimana perasaan mereka terhadap musik. Apakah terdengar cerah atau gelap, stabil atau gelisah. Pengajar juga menilai apakah peserta didik dapat merasakan akhir dari sebuah frase musik secara intuitif. Respons emosional ini membantu memahami seberapa dalam keterhubungan peserta didik dengan musik, yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menafsirkan dan mengekspresikan musik secara efektif. Next. Ya, ini sangat detail. Mungkin saya coba kasih gambaran aja ya tahap-tahapnya ya. So, tentu probe itu tidak sekali pada awal. Tugas kita sebagai pendidik itu untuk observasi terus. Observasi, mengamati, dan evaluasi terus. Dan kita harus cek. Next slide. Boleh next slide. Juga tugas kita untuk melakukan penilaian fisik. Ya, kita sebagai pendidik juga harus tahu kurang lebih karakter-karakter tiap alat musik dan secara fisik bentuk apa yang cocok untuk main alat musik yang mana. Karena itu kalau kita ketemu murid atau peserta didik, kita cek fisik mereka supaya kita bisa bantu mengarahkan mereka untuk menemukan alat musik yang sesuai fisik mereka. Oke? Dengan itu kita bantu untuk memilih alat musik yang tepat. Ini tanggung jawab yang besar supaya peserta didik kita selalu menemukan pasangan yang cocok. Oke? Next. Ini tentang setelah itu tentunya gimana kita menciptakan lingkungan untuk bereksperimen. Kita sudah sedikit bahas. Next. Bahwa kita perlu memperkenalkan musik secepat-cepatnya pada peserta didik. Karena sebelum kita main musik, tentunya kita perlu banyak mendengar musik. Dan bahkan kita kalau ngajar, semakin banyak kita mendengar musik, kita bisa bantu peserta didik kita untuk mencapai kualitas musik yang bermutu. Karena kita udah sering mendengar, jadi kita tahu musik yang baik bunyi seperti apa. Oke? Next. Ini tentang persiapan baca notes. Itu bisa dilakukan dengan bermain, tapi ini juga ada jebakan bagi guru-guru atau pendidik musik bahwa mereka terlalu sering melakukan pengajaran not balok. Ya, itu tidak baik. Kenapa? Bagian tubuh paling utama untuk peserta didik adalah telinga. Jadi dengan guru terlalu cepat mengajar notasi musik, mereka itu akan belajar musik dengan visual. Padahal musik itu adalah fenomen yang auditif. Dan ritme, gimana cara belajar ritme, juga dengan kita bisa pakai kata-kata,
dari kehidupan sehari-hari, misalnya apple, pear, dan lain-lain, untuk gambarkan mengajar ritme. Pasti semua tahu slide-nya. Slide-nya mana? Oke, slide-nya hilang. Kenapa saya panjang lebar bahas tentang ini? Sangat detail. Ini sebetulnya eh, modal utama kita. So, ilmu pedagogi yang mendasar itu adalah modal utama kita. So, sekarang kita harus lihat apa peran strategis media pembelajaran dalam pendidikan musik. Kedudukannya gimana dalam pedagogi. So, menurut KBBI, media adalah alat atau sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan. Pesannya apa? Di situ ada nilai-nilai atau keterampilan pedagogis yang timeless, yang tidak termakan oleh waktu. Pesannya, medianya itu kemasannya. Dalam konteks pembelajaran, media pembelajaran adalah perantara atau alat bantu yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk menyampaikan informasi, pesan, atau gagasan dari pengajar pada siswa. So, karena itu, pengajarnya itu harus siap dulu, ready dulu, informasinya apa, pesannya apa, gagasannya apa. Lalu berpikir dengan observasi, dengan mengenal peserta didik kita, media apa yang paling cocok untuk menyampaikan pesan itu atau gagasan itu. So, media merupakan alat sarana komunikasi ya, seperti koran, majalah, ini kita juga pakai Zoom, televisi, radio, telepon, internet, dan lainnya. Media pembelajaran merupakan perantara atau alat yang digunakan untuk menstimulasi perhatian dan minat peserta didik. So, ini penting. Kalau media pembelajaran musik kita tidak menstimulasi perhatian dan minat peserta didik, berarti kita harus balik lagi memikirkan gimana caranya supaya media kita dapat memancing perhatian dan minat. So, media pengajaran itu membantu bukan menggantikan. Oke, coba kita lihat slide satu-satu ya, sampai saya bilang stop. Next. Next. Oh ya, ini dari lihat dulu baru baca. Oke, next. 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 Ini. Ini kita ngambil objek ekstra musikal dari kehidupan sehari-hari siswa kita untuk menjelaskan konsep-konsep musikal. Oke, dengan Apple kita bisa mengilustrasikan ritme seperti apel misalnya atau pohon ritme ya. Oke, next. Ya, ini juga tentang juga bagus untuk mengingat kita, musik itu tidak hanya tentang bunyi seperti pelukis melukis di kanvas, musisi itu melukis gambarannya di atas keheningan. Karena itu kita harus mengajar peserta didik bahwa tanda istirahat bukan istirahat. Kalau kita mengajar bahwa tanda istirahat adalah istirahat, nanti tidak mencapai itu. Tapi tanda istirahat adalah kanvas kita atau persiapan kita untuk berkarya dengan bunyi. Oke, next. Next. Ya, so ini kalau bikin media pembelajaran musik, apa tujuannya? Tujuan utama media pembelajaran musik adalah untuk menstimulasi perhatian, minat, dan pemahaman peserta didik agar proses belajar menjadi lebih efektif dan bermakna. So, kita harus kaji lagi, apakah memang lebih efektif dibandingkan yang ada sebelumnya? Atau kita bikin media hanya karena untuk bikin media? So, ini sangat penting slide ini. Apa fungsi dasar, apa tujuan utama, dan apakah sudah tercapai
pesannya sudah tercapai, disampaikan dengan baik, dan memang dengan media proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan bermakna. Oke, kita boleh sampai ke kesimpulan. Setelah pembicaraan pada malam ini yang panjang lebar, kita boleh ke kesimpulan. Next. Media pembelajaran musik yang efektif harus dirancang secara holistis, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Mereka itu pusatnya. Media ini harus mampu menyeimbangkan antara pengembangan keterampilan teknis dan keterlibatan emosional, mendukung eksperimen alami melalui permainan dan gerakan tubuh, serta menggunakan alat bantu visual yang jelas dan imajinatif. Selain itu, media harus fleksibel, disesuaikan dengan perkembangan fisik seperti tangan, tubuh, dan lain, kognitif, dan emosional peserta didik, serta memperhatikan karakteristik dan minat individu. Tujuan utamanya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bebas tekanan, dan mendorong kecintaan pada peserta didik terhadap musik sejak dini. So, mungkin peserta didik kita sudah nggak ketemu lagi, tapi mereka sampai dewasa ngomong, saya cinta musik karena diajar dengan baik dengan Ibu A atau Bapak B. Dan itu tugas kita untuk menanamkan hal baik itu pada peserta didik kita, bahkan kalau tugas kita dengan mereka sudah selesai. Dengan menjadi jembatan antara dunia imajinasi peserta didik dan pengalaman musikal yang nyata, media pembelajaran musik tidak hanya berfungsi sebagai alat ajar, tetapi juga sebagai sistem pendukung bagi pengajar dalam menumbuhkan teknik bermain alat musik, koordinasi antara anggota tubuh, ekspresi, dan apresiasi musik peserta didik secara bertahap dan bermakna. Media pengajaran bukanlah bintang utama dalam proses pembelajaran, melainkan alat bantu yang membantu guru dan murid bersinar bersama. So, itu paparan saya pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Patrick, luar biasa, pemaparannya sangat komprehensif ya. Kita diberi banyak insight atau pengetahuan baru berkaitan dengan ada teoris-teoris di situ, ada para pedagog dunia yang sangat terkenal, di mana dari para pedagog itu kita belajar tentang konsep pemikiran mereka yang saat ini sudah tersebar di berbagai wilayah begitu ya. Dan mungkin juga beberapa di antara konsep itu sudah pernah kita bahas di kelas begitu. Kemudian juga tadi menjelaskan berbagai aspek pedagogis tentang pentingnya merawat kemampuan performance, tetapi juga harus bisa untuk mengajarkan itu. Karena di Indonesia ini tidak begitu ya, Pak Patrick ya. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah mengambil peran sebagai seorang pengajar, maka tidak ada, seolah-olah dalam tanda kutip tidak ada kebutuhan untuk bisa menguasai alat musik secara baik begitu. Sehingga sangat dikotomis gitu ya, seolah-olah ada perbedaan gitu. Kalau performer, performance saja, kalau pengajar, pengajar saja gitu. Kemudian juga tadi ada insight baru juga berkaitan dengan notasi ya. Ini juga sekaligus memberikan semacam refleksi bagi kita yang di kampus, karena selama ini kami di kampus ini memang memfokuskan kurikulum kepada kurikulum klasik atau kurikulum barat begitu. Namun pada sejatinya sebetulnya esensinya adalah bagaimana mereka memiliki pengalaman yang baik tentang mendengar ya, konsep listening itu sendiri gitu. Dan juga ada berbagai hal tadi yang mungkin belum bisa saya sampaikan dulu, tetapi saya berharap di adik-adik semua sudah bergejolak beberapa pertanyaan gitu ya. Dan tadi saya sudah sampaikan di grup kalau pertanyaannya bagus, nah mungkin akan menjadi catatan bagi saya untuk memberikan poin plus bagi Anda semua. Silakan bagi adik-adik boleh berupa pertanyaan, boleh menanggapi, boleh juga bercerita yang nanti akan menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Silakan.
Nelson, Timothy, Izin Pak, Ulan mau bertanya. ada pertanyaan? Gandhi, Saya Sam. ayo, ini mumpung kita ketemu dengan Pak Patrick ini ya. Ini momen yang sangat spesial. Beliau ini juga mengajar dari gereja ke gereja ya, Pak Patrick ya, betul ya? Betul. Ah, jadi aktivis gereja juga beliau ini. Di sini banyak eh, rekan-rekan jadi dari umat non-Muslim juga gitu ya, yang juga mungkin aktivis gereja juga gitu. Saya kira ini sangat baik ya kesempatannya. Gimana, Timothy? Izin Pak, mau izin bertanya Pak ya. Ya, silakan. Ya, Langsung saja. Tadi menilai adanya aktivis gereja berhubungan sama gereja, apakah pembelajaran media pembelajaran musik di gereja itu hampir sama atau apa tuh sama dengan pembelajaran di sekolah formal gitu Pak? Apakah ada perbedaannya? aha. Ya, oke. Pertanyaannya apakah untuk tugas gereja beda dengan di sekolahan? Tentu itu pertanyaan yang baik dan pasti berbeda. Tanpa harus masuk ke hal-hal teologis, kita sebagai pendidik musik harus merancang trayek perjalanan sampai tujuan. Intinya kita harus perlu tahu nanti output apa kompetensi yang diperlu untuk pelayanan dalam gereja, lalu baru kita bikin materi pembelajarannya. Kalau dari sekolah mungkin beda, mungkin output sudah ditentukan, ya kan? Tapi untuk gereja tidak semua gereja sama, tuntutannya berbeda. Di situ kita punya skill untuk observasi, apa sih yang diperlukan di lapangan, baru kita bikin media pembelajaran musiknya. Kita mulai dari finishnya dulu baru bikin, bukan dari awalnya. Ya kan? Kira-kira begitu. Jelas? Sudah cukup jelas Pak, terima kasih Pak. Tuh, sama-sama. Oke, baik yang lain silakan. Gandhi, ada? Biasanya Hikman, Ilyas, Yusuf. Baik, izin bertanya, Pak. Oke, silakan langsung. Sebelum izin masuk, saya ingin bertanya tentang pendekatan pedagogi musik. Dalam proses pembelajaran musik itu kan setiap peserta didik pasti memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda-beda. Ada yang dia mudah memahami, ada dia yang skillnya bagus, ada juga siswa peserta didik yang memiliki eh, rasa kepercayaan diri yang rendah seperti itu. Sehingga peserta didik itu selalu merasa ragu dan tidak percaya diri, tidak mampu mengimbangi dengan teman-temannya dalam proses belajar bermusik, sehingga peserta didik itu merasa tertekan dan tidak mampu melanjutkan proses pembelajaran bermusik. Nah, pertanyaan saya, jika suatu saat mengalami ataupun mendapati peserta didik itu, bagaimana sih eh, pendekatan pedagogi musik dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dan memiliki mental yang lemah, agar dia tetap termotivasi begitu Pak, tetap termotivasi untuk tetap maju dan tetap belajar, sehingga masih mau untuk mengekspresikan diri dalam proses pembelajaran musik seperti itu Pak.
So, ini konteksnya classroom teaching atau apa? Supaya lebih jelas saya bisa menjawab. Konteksnya apa? Konteksnya dalam proses pembelajaran musik di kelas, Pak. Di Dalam kelas, oke. So, ini tentunya kita harus memastikan dulu apakah betul siswa ini minder Oke. atau tidak. Atau itu kita mendiagnosa bahwa murid itu minder. Kadang ada siswa yang tidak aktif dalam kelas. Diam saja. Itu bukan berarti bahwa di dalamnya tidak terjadi hal. Iya kan? Ya. So, tugas kita untuk memancing apakah dia paham atau enggak. Gimana cara memancingnya? Dengan memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka. Ya kan? Oke. Baik, Pak. So, dengan kita bertanya open questions, so pertanyaan yang tidak hanya bisa dijawab dengan ya dan ya dan tidak, tapi dijawab dengan kalimat-kalimat penuh, kita betul-betul bisa memastikan apakah peserta didik ini minder atau tidak percaya diri, atau memang setelannya hening. Ya kan? Ya, paham. Oke, kalau misalnya dari jawabannya oke, dengan kalimat penuh, siswa ini bisa menjelaskan dengan jelas apa yang diajarkan materi, berarti sebetulnya tidak ada masalah. Kalau dari jawabannya kita tahu, oh kok susah menjawabnya atau nggak paham atau apa, mungkin betul minder, tapi perlu diobservasi lagi. Kalau misalnya tidak percaya diri, kita harus cari tahu lagi. Kenapa dia tidak percaya diri? Mungkin dia tidak merasa nyaman untuk main musik atau nyanyi di depan teman-temannya, ya kan? Tapi setidaknya dalam hal itu kita bisa memancing supaya murid ini aktif dengan misalnya teman kelasnya nyanyi satu lagu atau main satu lagu. Lalu bertanya sama anak ini tadi karakternya itu gembira atau sedih. So, kalau memang belum siap playing, kita fokus dulu to listening. Setidaknya kita mancing dulu supaya dia aktif. Nah, lama-lama dia merasa bahwa dia bisa mewarnai suasana dalam kelas juga. Pelan-pelan, jangan cepat-cepat, kita bisa mengarahkan supaya dia mulai playing. Misalnya, playing pun kita sesuaikan. Kalau orang kayak gitu, jangan langsung kasih yang susah. Misalnya cuman alat yang tidak berisiko besar. Dalam kelas ada apa? Kayak triangle misalnya. Yang sebetulnya kapan bunyi tidak mengganggu proses pembelajaran. So, dengan itu, tanpa kita memproyeksi bahwa kita menganggap dia belum pintar, kita memberikan dia peran walaupun perannya kecil. Dan kita kembangkan dari situ. Apakah jawaban saya jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Patrick ya, itu sedikit trik ya. Jadi seorang guru atau pengajar, kalau kalian mendapatkan, kalau ingin mendapati murid itu keluar wujud aslinya, nah berikan dia pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka begitu ya. Jadi bukan hal-hal yang sifatnya bisa dijawab dengan ya dan tidak. Makanya dulu kalau ada soal antara multiple choice pilihan ganda dengan Bisa. esai, nilainya lebih gede yang esai gitu karena esai itu memancing siswa untuk berpikir gitu ya, termasuk mengarang bebas gitu ya. Ya, karena kesulitan mahasiswa ini Pak Patrick berbicara nampaknya. Saya sepakat juga gitu ya bahwa yang diam itu bukan berarti dia nggak bisa, tapi kemampuan berbicara itu menjadi kompetensi yang penting, apalagi di abad 21 ini gitu. Pinter kalau Ya, tidak mampu mengartikulasikan apa yang dikuasainya, nah itu juga kurang lengkap gitu ya. Jadi ya. pinternya Dan secara jangan introvert. takut untuk bikin kesalahan. Karena malahan rasa takut ini membuat kita tidak berkembang. So, dengan terjun, nanti juga
akan dapat feedback dari situasi yang kita hadapi. So, karena itu, apalagi sebagai pendidik ada dua hal. Satu, harus mencintai mendengarkan orang lain. Yang kedua, sangat mencintai menginspirasikan orang lain. Karena itu memang harus dilatih. Baik mendengar, saling mendengar, dan menginspirasi, bukan menggurui, menginspirasi. Dan itu skill, lebih cepat kita belajar, lebih baik. Oke, baik. Kadang begini, ini saya sambil menunggu adik-adik yang mau bertanya ya Pak Patrick ya. Terutama ini hampir saya kira di beberapa kampus-kampus ya di periode angkatan-angkatan selama 5 tahun terakhir ini, mungkin 10 tahun terakhir juga gitu. Nanti bisa dikaitkan juga dengan pengalaman Pak Patrick juga mungkin ketika menimba ilmu di Eropa begitu. Kadang-kadang siswa dan mahasiswa di kita ini agak malu atau canggung untuk menyampaikan pendapat di kelas gitu. Padahal kalau di luar sana kita tahu gitu ya, hampir semua orang justru pengen ngomong semua satu kelas itu ya. Nah, kalau di sini justru kita seperti kalau ada orang yang mau berbicara itu, malah itu kita anggap ini, wah ini emas ini. Gitu, walaupun mungkin yang dibicarakannya mungkin biasa-biasa saja gitu. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Patrick atau mungkin cerita gitu ya untuk memotivasi teman-teman nih yang di kelas ini lebih banyak diam, lebih banyak pasif dan sebagainya gitu. Sambil dikaitkan dengan pengalaman Pak Patrick waktu di luar sana. Eh, Ya, kalau pas saya di luar itu apa berdiskusi atau punya eh, mengembangkan skill untuk berargumentasi, itu salah satu tolak ukur yang penting. Memang semua jurusan mungkin di dunia barat seperti itu. Jadi kita harus betul-betul sadar kuliah itu kita tidak hanya belajar ilmu pengetahuan. Di saat kuliah kita belajar untuk berpikir sebagai individu yang sudah mengenal dirinya, yang kritis terhadap lingkungan, dan bisa menyampaikan aspirasinya tanpa emosi yang berlebihan, tapi pure proses pemikiran, gimana membangun sebuah argumentasi. So, itu sangat penting, apalagi ya kalau di dunia barat, sebetulnya musisi atau guru musik termasuk kalangan intelektual. So, karena musisi termasuk dalam kalangan intelektual, ada tuntutan juga untuk untuk mengasah kebijaksanaan. Karena itu, di negara-negara itu kan ada makam khusus untuk seniman dan musisi. Kenapa itu? Karena mereka itu dianggap pelaku profesi yang mulia dan sungguh bisa memberi arti pada manusia-manusia yang mereka jumpai. Oke, kalau itu kita menjadikan refleksi betapa mulianya pekerjaan kita, gimana kita bisa bermakna untuk orang lain kalau tidak mampu untuk menyampaikan secara verbal apa yang kita lakukan, apa yang menggerakkan hati kita. So, itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi, mungkin kampus ini kita pas di kampus jangan mikir bahwa masih di sekolah menengah, kita harus mengasah gimana proses berpikir dan sudah mulai bersikap sebagai profesional muda. Karena profesional itu bukan dari gelar, tapi dari sikap. So juga mungkin yang saya merasakan dosen-dosen saya selalu membuat kondisi di mana saya diperlakukan sebagai profesional muda. So itu bagus untuk mengingat kita kuliah 4 tahun, tapi sikap sudah harus
profesional muda yang baik diasah intelektualnya dan rasanya dan keterampilannya. And bikin salah is okay, lebih baik di saat kuliah daripada tidak bereksperimen, tiba-tiba lulus, lalu shock dengan kondisi kehidupan nyata. Menurut saya begitu. Baik. Oke, kita masih menunggu yang belum berbicara. Ayo, ini sudah narasumbernya sudah sangat mumpuni sekali gitu. Jadi sayang sekali nih kalau tidak dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan kritis ya. Izin Bapak bertanya. Silakan. Siapa? Destiana ya. Iya, Pak. Suaranya bisa agak dikeraskan ya. Oh iya, Pak, siap. Izin Pak bertanya mengenai cara mengajar gitu. Kan dalam pembelajaran musik itu guru perlu menyeimbangkan antara latihan teknik kayak seperti jari, notasi, dan ritme dengan kebebasan berkreasi gitu. Nah, menurut Bapak tuh bagaimana cara menjaga keseimbangan tersebut gitu agar siswa tidak kehilangan semangat berkreasi namun tetap berkembang dalam kemampuan teknisnya. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, so ini pertanyaan yang bagus, sangat luas yang tentunya kita harus lihat case by case, kasus per kasus. Tapi secara umum coba kita lihat kebebasan ini kita bisa ambil kebebasan di mana. Let's say anak itu sudah mulai baca note. Dan biasanya proses belajar note itu kita hanya boleh bermulai mengajar note balok ketika peserta didik kita sudah bisa baca abjad ya. So kalau sudah bisa baca, baru kita masuk dengan notasi musik. Jangan notasi musik dulu padahal anaknya belum bisa baca alfabet. Oke, let's say muridnya sudah bisa baca. Lalu kita kasih satu karya. Sekarang kebebasannya ada di mana? Oke. So, yang sudah diberi itu kerangka dari materinya. Misalnya satu karya kecil yang perlu dipentaskan atau dimainkan ya. Sekarang interpretasinya yang bebas. Misalnya, kalau tidak ada dinamika, kita bisa memancing peserta didik kita di mana kita main lembut, di mana main keras. Kalau itu memang belum dicantumkan dalam partiturnya, ya kan? So di situ memancing kreativitas. Atau karya itu kita main, lalu kita tanya, gambaran apa yang kamu dapat di sini? Kira-kira setelah mendengar ini menceritakan apa? Dari situ kan ada proses explore, bereksperimen yang kreatif. Oke, tolong dipraktikkan. Bahkan kalau dinamika udah dikasih, ada mungkin 100 macam untuk main piano atau 100 cara untuk main forte. So kita mengundang dengan ini kerangkanya. Sebagai guru kita boleh kasih kerangka, tapi siswanya itu ada kebebasan gimana mau mewarnai kerangka itu. So dengan itu sebetulnya siswa pikir bahwa kita memberi kebebasan padahal kita membimbing dia. Ya kan? Paham? Paham, Pak. Oke, bagus pertanyaannya. Makasih banyak. Terima kasih, Pak. Suaranya Mas, atau mungkin di pengaturan handphonenya ya, pengaturan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Mungkin 2 pertanyaan lagi mungkin ya Pak Patrick. Apa oke? Saya senang menjawab semua pertanyaan. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Patrick. Silakan Ya, adik-adik. Ayo. Izin bertanya, Pak. Oke. oke. Siapa itu? Arya, Pak. Oke, Arya. Arya dulu nanti baru Sondang ya. Oke, silakan Arya. Kan kalau di zaman sekarang itu, maaf Pak, izin bertanya, kan di zaman sekarang itu kayak orang-orang musik itu menurut saya dipandang sebelah mata gitu ya Pak ya. Kayak kalau kita masuk ke jurusan musik,
emang kalau masuk jurusan musik nanti mau jadi apa gitu, mau kerjanya gimana gitu. Nah, menurut Bapak gimana sih tanggapan Bapak mengenai kayak kayak gitu tuh Pak, segmen-segmen kayak gitu Pak. Terima kasih. Ya, saya suka bercanda. Setiap prodi musik harus pasang papan besar di depan pintu. Selamat datang studi di sini atas risiko sendiri. So, memang kuliah musik itu tidak gampang. Harus betul-betul mantap hati untuk melalui 4, 6, 10 tahun kuliah formal. Tapi di situ memang tidak selesai. Kita perlu mantap dan perlu betul-betul cinta dengan jurusan itu. Nah, kalau udah ada cinta terhadap jurusan itu, apa yang disampaikan orang bahwa itu bukan jurusan baik, lalalala, itu bisa dilalui. Tapi memang disclaimer, jurusan ini jurusan yang sangat berat dan masyarakat tidak selalu memahami apa yang dilakukan. Tapi setidaknya kita paham apa yang kita lakukan, dan kalau toh kita jadi pendidik musik, di situ peran kita juga untuk mengedukasi masyarakat apa sebetulnya kepentingan kehadiran kita dalam masyarakat. So, kalau orang bilang tidak jelas atau apa, ya kita merenungkan, mungkin memang ada yang di antara kita yang tidak jelas. Tapi karena ada stigma itu, kita punya tanggung jawab untuk mencerminkan bahwa kita termasuk orang yang cerdas, orang yang punya visi kehidupan, ya, yang bisa dapat menerangkan orang lain, karena semua orang perlu musik. Dari orang lahir sampai meninggal, orang butuh musik. Sebetulnya dalam hal itu, peran kita sangat penting, karena tidak ada aspek kehidupan yang tidak ada unsur musiknya. Semua fase penting dalam kehidupan ada unsur musiknya. And memang kita punya tanggung jawab karena itu kalau kuliah musik jangan setengah-setengah. Kita harus betul-betul mendalami, betul-betul mengambil setiap kesempatan untuk mengasah diri, karena kita hidup tidak untuk diri, apalagi pendidik musik, kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kita hidup untuk orang lain. Ya, so kalau ada orang gitu, kita perlu berpikir juga mungkin ada hal-hal dari masyarakat ini yang betul dan kita perlu membenahi, ya. Kalau dari sisi lain, saya sendiri cukup bersyukur kuliah musik, karena lain daripada profesi-profesi lain yang mereka punya masa pensiun dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau kita diberi kesehatan, kita dapat mengajar sampai gampang 80-90 tahun. So, kita tidak kesulitan untuk menghidupi diri dengan keterampilan yang kita punya. So, itu positifnya. Ya, so semangat menempuh studi, memang musik tidak mudah, tapi indah. Ya, jawaban saya begitu. Baik, saya senang tadi mendengar pernyataan Pak Patrick tentang kalau kuliah musik jangan setengah-setengah gitu ya. Karena jargon seperti itu sudah sering saya sebutkan di kelas gitu. Dan seolah-olah statement itu mendukung apa yang saya sampaikan gitu ya. Gitu. Oke, baik. Lanjut, Sondang. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini saya tadi sempat menyimak terkait dengan ada satu istilah yaitu TA atau teaching artist. Di sini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa kalau teaching artist itu dia sebagai apa namanya seniman dan juga bisa sebagai apa namanya pendidik ya. Karena eh, yang saya apa namanya yang saya pahami di dalam diri saya bahwa ketika saya masuk ke pendidikan musik, ya pasti saya outputnya kalau mau seniman ya seniman,
kalau mau jadi guru, ya jadi guru. Akan menemukan kesulitan kalau kita harus menyelaraskan kedua profesi itu gitu. Nah, setelah mendengar terkait dengan teaching artist ini, jadi saya ada timbul pertanyaan nih. Bagaimana kira-kira saya sebagai mahasiswa pendidikan musik itu dapat eh, mencapai si teaching artist ini dan mempersiapkannya gitu, Pak. Kira-kira apa yang harus saya lakukan agar saya kira-kira bisa untuk mencapai teaching artist ini seperti itu, Pak. Kurang lebih. Terima kasih. Makasih untuk pertanyaannya. Bagus, jadi ada istilah dari paparan saya yang masuk pertanyaan. Saya senang. Oke, tentang teaching artist. eh, memang ada yang berpandang jadi guru ya guru saja, jadi pemain pemain saja. Tapi mungkin makin ke sini kita perlu memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak ada sekat-sekat. Ilmu pengetahuan itu semua ada saling kaitannya. So kita perlu memahami bahwa semakin banyak kita bisa lakukan, ada baiknya. So, mungkin pertanyaan tentang teaching artist ini, untuk orang yang ngambil pendidikan musik, akan bisa bingung. Karena harus fokus banyak teori pengajaran, dituntut main juga gitu kan. Di sini sebetulnya simple saja. Tidak, sebetulnya penekanannya itu bukan apa yang kamu main sebagai guru, tapi bagaimana kamu memainkannya. Paham ya? Mungkin yang ngambil jurusan musik murni, mereka main lagu-lagu sulit dengan mudah. Untuk yang ngambil pendidikan musik, mereka tidak perlu main lagu-lagu sulit. Mungkin levelnya lebih turun. Tapi, walaupun levelnya, misalnya grade-nya turun, tetap mainnya rapi, tetap mainnya benar, gitu kan? So, itu tugas pendidikan musik itu untuk mendidik, dan kalau main, apapun mereka main, dari musik sesederhana pun, misalnya main lagu untuk les-les anak didik kita, itu kita mainnya pun rapi dan benar, bermutu. So, jangan merasa beban dengan teaching artist, tapi seorang pendidik musik paham semua konsep musik, dan saat menerapkannya baik. So, not what you play, how you play. Ya, jelas? Cukup jelas, Pak. Terima kasih ya, Pak. Makasih. Baik, Pak Patrick, apa masih boleh ada yang bertanya? Boleh. Oke, silakan. Ini saya senang nih kalau misalkan Pak Patrick semangat, makin semangat semua nih ya. Oke, Ya. silakan. Water, oke. Langsung water ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin saya mau bertanya terkait dengan penggunaan media pembelajaran. Nah, kemarin kami juga sudah melaksanakan observasi di sekolah. Nah, pada saat pembelajaran itu, guru memberikan kesempatan nih untuk menggunakan media, yaitu salah satunya ada penggunaan handphone dalam materi pembelajaran analisis musik. Nah, yang saya pertanyakan, jikalau seandainya ada kemungkinan nih siswa itu bergantung pada penggunaan media itu, misalnya nih penggunaan handphone, kalau seandainya siswa hanya bergantung pada handphone tersebut dalam mencari materi yang diberikan guru, misalnya analisis, itu kira-kira bagaimana Pak? Apakah itu efektif atau tidak jikalau seandainya siswa itu bergantung pada penggunaan media tersebut? Nah, kira seperti itu Pak. Terima kasih. Makasih. Itu bagus, itu juga pertanyaan kritis yang mempertanyakan ketergantungan pada handphone. Dan itu pertanyaan yang sangat baik. So, tentunya kalau
dalam pertanyaan sudah ada kata ketergantungan. Ketergantungan pada satu hal itu tidak pernah baik. So kita perlu lihat, dan ketergantungan itu jangankan siswa peserta didik, kadang-kadang pendidik pun sudah ketergantungan dengan HP. Ya, seharusnya semua pihak yang terlibat itu kita harus betul-betul kaji apakah alat ini membuat proses pembelajaran lebih efisien dan lebih bermakna. Tadi yang saya bilang itu yang paling penting. Kalau kita lihat sekarang tren yang terjadi di negara-negara Skandinavia, mereka malahan dalam proses belajar mengajarnya itu makin kurangin porsi teknologi ini. Karena ada penelitian bahwa teknologi layar-layar ini ternyata tidak membantu peserta didik untuk fokus, satu, dan dua, untuk mengingat apa yang So, ya, ketergantungan itu tidak baik. Mungkin sebagai pendidik musik, tentu kita perlu punya banyak variasi supaya peserta didik akan penasaran, ini guru ini mau memberi apa ya, hal baru. So untuk elemen variasi atau penyegaran, mungkin tools ini berguna. Tapi balik lagi, apa yang kita mau sampaikan, tujuannya apa, dan jangan tergantung pada satu hal. Misalnya Walter kalau tiap hari makan wortel aja, ya walaupun sehat itu wortel, lama-lama selera makan menurun dan tidak sehat untuk tubuh. Kadang kita perlu wortel, kita perlu macam-macam makanan ya, daging, ayam. So, sama seperti kita guru atau pendidik musik, kapan kita memberi wortel, kapan kita memberi daging. Kadang kita boleh kasih handphone, tapi porsinya berapa, nanti dikasih selingan apa lagi, dan seni mengajarnya itu di situ. Karena itu saya bilang, main musik adalah seni, tapi mengajar pun itu seni tersendiri. Dan itu yang kita perlu belajar. Kita explore terus, kita ngobrol. Ya, dengan ini saya juga dapat banyak. Terima kasih karena pertanyaan-pertanyaan ini juga mengasah saya. Ya, makasih banyak. Bagus. Oke, ada lagi adik-adik yang lain? Jadi ternyata kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi yang dilemparkan itu cukup kritis ya Pak Patrick ya. Itu sebagai salah satu indikasi bahwa sebetulnya kalau kita mau menyimak, kalau kita mau berdiskusi, mau berusaha memberanikan diri untuk menyampaikan gagasan, ternyata Anda bisa juga ini ya, gitu. Tinggal bagaimana dipancing saja ini gitu. Karena masih ada yang malu-malu, terkadang kadang-kadang ada yang mungkin enggan gitu ya. Padahal sebetulnya kita semua mampu melemparkan pertanyaan kritis dan itu bagus ya. Itu bagus Bagus. sekali gitu sebagai salah satu starting point. Silakan adik-adik yang lain yang belum berbicara. Ayo sampaikan saja unek-unek. Pak, Ya, siapa itu tadi? ya Pak, Ilyas. izin. Jadi banyak sekolah. Halo, cek. Udah dulu. Banyak sekolah-sekolah di daerah terpencil itu kekurangan fasilitas Pak, misalnya kekurangan seperti alat musik ataupun proyektor, sound dan segala macam. Nah, ketika kita ingin mengajarkan pembelajaran musik itu keterbatasan media Pak. Nah, yang media yang tersedia itu mungkin hanya buku LKS ataupun buku cetak.
Nah, pertanyaan Ilyas, strategi apa sih yang paling efektif untuk mengembangkan media pembelajaran musik sederhana di lingkungan sekolah dengan fasilitas yang terbatas seperti itu, Kak? Ya, oke. Tentang proses pembelajaran musik di tempat daerah terpencil. So, kalau kekurangan fasilitas, pernah ada dosen saya nanya, Patrick, apa itu alat musik paling paling indah di dunia? Lalu saya bilang piano karena kebetulan itu dosen piano. Lalu dosen piano bilang itu jawaban yang menyenangkan tapi bukan jawaban yang benar. Alat musik yang paling tinggi statusnya adalah vokal karena itu suara yang kita dapat dari alam. Kita lahir dengan alat musik itu. So, mungkin ada di antara teman-teman yang mikir kenapa saya kuliah harus belajar vokal, padahal saya pandai main gitar atau main piano. Kadang-kadang kita ngikuti kurikulum tapi tidak bertanya kenapa kita dapat mata kuliah-mata kuliah itu. Kita dapat mata kuliah vokal atau paduan suara bukan untuk menjadi penyanyi hebat, tapi karena itu adalah modal utama kita untuk melakukan proses belajar mengajar di mana di saat tidak ada sarana prasarana. So itu satu. Kedua, karena nah itu kita harus menjadi manusia kreatif. Kita juga bisa bikin musik dengan tubuh kan? Ada body percussion istilahnya. So, kalau tidak ada sarana prasarana, kita harus bertanya, apa yang saya punya? Tubuh ini yang kita punya, yang harus kita bisa optimalkan dalam kondisi apapun saat mengajar. Dan itu kita tidak berhak untuk komplain. Karena kita sebagai guru musik, di mana kita diutus, di situ kita harus menjalankan tugas. Itu satu. So, apa yang kita punya? Kedua, mungkin dengan perspektif kita, kita memikir bahwa di daerah terpencil tidak ada media. Itu kan dari sudut pandang kita. So, kita perlu terjun lapangan, siapa tahu mereka punya media-media untuk buat musik yang kita bahkan tidak bisa membayangkan. Nah, di situ seninya gimana kita menyumbang ilmu pengetahuan di satu tempat, tapi juga memperkaya diri. Kuncinya, apa yang kita punya, apa yang ada di tempat, gimana mengoptimalkan. Kurang lebih gitu. Jelas jawaban saya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih banyak. Oke, sangat jelas sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Patrick dan saya berharap jawaban demi jawaban itu menjadi salah satu catatan penting buat kalian semua ya, gitu, supaya menjadi bahan refleksi, bahan perenungan. Benar nggak sih apa yang tadi disampaikan gitu ya? Jadi ini sifatnya diskusi. Diskusi itu artinya dialog dua arah begitu ya, yang bisa tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi kita menyampaikan gagasan dari masing-masing gitu ya. Tadi Pak Patrick sudah panjang sekali menyampaikan gagasannya seperti ini. Bukan berarti Anda tidak punya gagasan gitu, tapi mulai dari apa yang disampaikan dari Pak Patrick itu, mulai kita merefleksi lagi, memikirkan kembali, benar tidak sih tadi yang diucapkan. Nah, justru disitulah letak belajarnya gitu ya, secara kritikal, secara kritis gitu. Silakan adik-adik yang lain. Ini dari tadi 2022 sudah nanya, 2024 sudah, mungkin yang lain coba. Saya dulu deh Pak Patrick, saya penasaran juga nih. Gitu buat mancing juga gitu. Termasuk mungkin pertanyaan
yang mewakili keresahan sebagian orang gitu. Yang pertama, tentu mengajar musik di Indonesia itu berbeda dengan di luar ya. Indonesia dengan segala karakteristiknya, dengan karakteristik siswanya, kurikulumnya, masyarakatnya, eh, secara sosial itu berbeda, kultur dan sebagainya begitu. Tentu ada satu metodologi khusus gitu. Dan saya selalu berbilang kepada mahasiswa itu tidak ada obat dewa gitu, tidak ada satu metode yang pasti atau media yang pasti gitu. Yang tadi kalau Pak Patrick bahasakan itu, ya sesuatu yang berlebihan itu tidak akan baik gitu. Karena sejatinya uh, belajar itu kan case by case ya gitu ya. Jadi cocok-cocokan gitu kan. Nah, kemudian juga uh, manakala kita berbicara soal media itu ada saatnya di zaman sekarang gitu. Itu mahasiswa atau siswa-siswa kita itu cenderung memiliki pola yang kalau saya sampaikan secara literasi mungkin tidak banyak yang hobi untuk membaca, tetapi lebih senang yang dinamakan dengan aktivitas yang praksis mungkin atau yang berhubungan langsung saja perform gitu. Dari situ mereka akan mendapatkan value atau nilai-nilai apa saja yang mereka bisa pelajari gitu, bisa mereka dapatkan dari situ. Kemudian mereka juga tidak terlalu aware sebetulnya dengan ya bahan-bahan bacaan gitu ya. Karena mungkin secara gaya belajar juga berbeda gitu. Zamannya, kondisinya itu berbeda gitu. Nah, bagaimana kita memposisikan diri sebagai calon pendidik? Nah, karena adik-adik ini kan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pak Patrick. Jadi mereka ini nanti akan lulus menjadi seorang sarjana pendidikan. Walaupun tidak menutup kemungkinan nanti mereka punya jalannya sendiri gitu. Seandainya mereka mau memilih untuk berwirausaha atau bekerja di bidang yang lain, itu kan persoalan lain gitu. Tapi setidaknya mereka dicetak untuk menjadi seorang sarjana pendidikan yang punya tanggung jawab moral gitu. Bagaimana nanti ketika saya mengajar ini lebih banyak siswa yang membutuhkan untuk diajari hal-hal baru, sedangkan kita saja sekarang posisinya dalam belajar juga sudah jauh berbeda dengan seperti dulu gitu. Mungkin lebih banyak orang suka scrolling atau mantengin sosial media berjam-jam daripada baca buku begitu ya. Nah, mungkin tanggapan Pak Patik seperti apa kira-kira? Ya, memang kadang kita kalau pas kuliah, kita kurang paham apa yang kita lakukan. Jadi jujur saya baru paham kenapa saya belajar A, B, C, D, E, F setelah terjun ke lapangan. Artinya, memang mungkin ada fase-fasenya kalau sekarang saya ngomong pada malam ini, ya halo adik-adik mahasiswa, baca itu penting, mungkin tidak akan masuk, saya tidak akan lakukan itu. Tapi percayalah bahwa lambat laun nanti kalian berhadapan dengan situasi misalnya harus memberi pengajaran atau jadi bikin paparan di mana itu satu paket ternyata. Kalau kita bersedia untuk mengejar, otomatis kita harus membuka diri untuk belajar. Tidak ada mengajar tanpa proses belajar. Dan sekarang informasi itu memang sudah di mana-mana, itu betul. Tentang fenomena literasi sekarang berkurang dan orang menggunakan gadget, itu kondisi yang kita perlu hadapi. Tapi yang saya sedikit merasa PR, bahwa kadang-kadang smartphone atau perangkat-perangkat cerdas ini tidak atau belum digunakan secara cerdas. Kita harus berkembang supaya menjadi tuan teknologi itu. Artinya apa? Kita bisa berjam-jam main sosial media, tapi saat kita berhadapan dengan partitur, terus tiba-tiba ada istilah-istilah yang kita tidak paham,
Nggak ada yang ambil teleponnya dan bertanya, Allegro artinya apa? Atau maestoso. Kita lihat itu, walaupun punya smartphone, tapi kita tidak menggunakan smartphone itu dengan smart. So itu PR. Kita tidak bisa menghapus kondisi. Kondisi itu kita punya ilmu di mana-mana. Dan akses ilmu juga di mana-mana. Tapi PR-nya gimana kita menggunakan tools-tools itu untuk mengasah intelektual kita dan kita tidak jadi tergantung pada itu. So, balik lagi modal utama kita perlu ada rasa keingintahuan, ingin tahu. Lalu kita menggunakan teknologi itu untuk menjawab keingintahuan kita. Menurut saya gitu. Baik, terima kasih Pak Patrick. Last question mungkin dari adik-adik semua. Ada? Izin Pak, apakah boleh bertanya sekali lagi? Oke. Ya, ini siapa? Desti ya? Iya Pak, Desti. Ya. Izin bertanya Pak, tadi kan disebutkan menurut Arto Boleh Skaja itu menekankan bahwasanya musik adalah bagian alami gitu dari kehidupan, bukan sekedar pembelajaran teknis saja gitu. Nah, menurut Bapak, apakah pendekatan ini tuh masih relevan di zaman modern yang penuh dengan tekanan ujian gitu, yang targetnya tuh kepada nilai, sistem pendidikan yang berorientasi kepada hasil saja begitu. Nah, apakah belajar musik secara alami ini bisa berjalan gitu, berdampingan dengan mungkin tuntutan kurikulum yang formal begitu, Pak? Terima kasih. Menurut saya itu abadi. Bahkan bukan hanya berlaku untuk pendidikan musik saja, tapi pendidikan pada umumnya. Jadi proses pendidikan itu selalu alami, sesuai dengan kodrat perkembangan anak dan manusia. So memang ada tuntutan-tuntutan formal, itu betul, tapi kan learning itu kan sangat luas ya. Kadang-kadang kita dengan ngobrol aja kita learning. Dan itu yang dimaksud dengan proses belajar itu proses yang alami. Itu satu hal. Yang kedua, mungkin kita kalau bilang zaman sekarang semua pada ke arah yang berorientasi pada hasil, pada tuntutan, dan seterusnya, kita punya dua kemungkinan kalau hitam putih. Kita ikut sama dengan jurusan-jurusan lain, atau kita menjadi pengimbangnya, atau oasis untuk yang lain. Kalau kita milih itu, pasti ada market tersendiri. Karena orang hidup makin lama makin stres. Tuntutan hidup makin lama makin kurang menyenangkan. Screen time di kantor di mana-mana berjam-jam, baja itu nempel dengan layar. Kalau kita milih untuk menjadi pengimbangnya, pasti kita bisa membantu lebih banyak orang lagi. Ya kan? So tergantung gimana kita memandang. Kita ikut atau kita coba mengimbangi. Dan kalau kita mengimbangi, pasti ada banyak orang yang akan merasa kebahagiaan dengan kita, para pendidik musik. Karena kita bisa menawarkan mereka sesuatu yang lepas dari beban dan stres. Dan itu indah. Menurut saya begitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Desti. Saya kira ini sudah hampir di ujung pertemuan kita, Pak Patrick. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan tidak kapok ini untuk
suatu saat nanti kami undang kembali dalam entah itu perkuliahan atau dalam sesi yang lain begitu ya. Dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk langsung berkunjung di kampus kita ini di Universitas Lampung, terutama di FKIP Unila. Dan nanti kita akan coba cari kesempatannya seperti apa. Sebelum kita akhiri, nanti kita coba screenshot dulu ya, mungkin adik-adik sebagai bukti dokumentasi kita dan closing remarks-nya mungkin Pak Patrick yang tadi sudah banyak dipaparkan. Kalau kita boleh memilih beberapa kata atau beberapa statement saja untuk diamanahkan kepada adik-adik mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Silakan Pak Patrick. Musik adalah jurusan yang sangat indah. Satu hidup tidak cukup untuk mempelajarinya. Melakukan yang terbaik bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk semua peserta didik yang kita akan jumpai dalam hidup kita. Baik, singkat, padat, sangat jelas sekali ya. Oke, eh, kita foto terlebih dulu ya Pak Patrick ya dengan adik-adik semua. Oke, Semuanya mengambil posisi yang baik begitu supaya bagus saat tertangkap layar dan Anda bisa jadikan sebagai status nanti di media sosial Anda masing-masing gitu. Oke, saya ini ada 2 room ya. Room yang pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar kita proses dulu. Yang room yang kedua, 1, 2, 3. Oke, cukup. Baik Pak Patrick dan adik-adik semua, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Patrick di sini, sudah menyempatkan waktunya gitu ya di tengah-tengah kesibukan, dan juga tadi menyampaikan materi yang sangat jelas, komprehensif, dan juga sangat relevan dengan kehidupan bermusik kita hari ini, terutama dikaitkan dengan media pembelajaran musik begitu. Semoga selalu sehat ya Pak Patrick, sukses dalam menjalani aktivitasnya. Nanti apabila suatu saat ada kegiatan lain, mungkin tidak sengaja berkunjung ke Lampung gitu, mohon kabari saya. Nanti oke. kita bersua mungkinnya di kesempatan yang lain gitu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Patrick. Oke, adik-adik semua, mari kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga selalu sehat. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, Pak. wabarakatuh. Pak Patrick. Terima kasih kalian. Selamat akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak.